Halo semuanya, baiklah di video kali ini saya akan memberikan penjelasan dari pemahaman saya tentang dua materi kewirausahaan, yaitu yang pertama tentang cara mendirikan usaha, yang kedua pasar dan pemasaran. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Santa Huta Galung. Saya dari kelas BS1 dengan NIM 1921244. Oke, selamat menyaksikan. Baiklah, masuk materi yang pertama, yaitu cara mendirikan usaha. Dapat kita lihat pengertian dari badan usaha. Badan usaha adalah payung hukum yang membawahi usaha yang akan dijalankan. Nah, badan usaha dapat terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu ada 1. Perusahaan perseorangan. Merupakan usaha milik pribadi, artinya modal dimiliki oleh perseorangan. Kelebihan perusahaan perseorangan ini yaitu pendiriannya mudah, modalnya relatif kecil, tidak diperlukan organisasi yang besar, semua wewenang keputusan manajemen ada di tangan pemilik, dan keuntungan sepenuhnya menjadi hak pemilik usaha. Sedangkan kelemahan dari perusahaan perseorangan ini adalah relatif sulit berkembang karena biasanya menggunakan manajemen keluarga. Contohnya seperti usaha dagang atau toko bangunan. Nah, yang kedua ada firma. Firma ini merupakan perusahaan yang pendiriannya dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan itu. Kelebihan dari firma adalah manajemen lebih baik dan perolehan dana dari luar relatif lebih mudah dan bertujuan untuk mencari keuntungan semata. Sedangkan kelemahan dari firma ini adalah jika salah satu pemilik firma tidak ada, akibatnya kelanjutan usahanya menjadi tidak menentu. Yang ketiga itu perseroan komanditer. Merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Tujuan dari pendirian komanditer ini adalah untuk memberikan peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab yang terbatas. Kelebihan dari perusahaan jenis ini adalah dalam hal tanggung jawab, terutama bagi sekutu aktif dan pasif. Yang keempat, itu ada koperasi. Koperasi ini merupakan badan usaha yang beranggotakan beberapa orang. Sekarang masuk ke cara memulai suatu usaha. Caranya yang pertama, seorang mulai usaha dengan mendirikan perusahaan yang baru. Dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah menguras segala yang berhubungan dengan badan usaha, mulai dari akte notaris sampai departemen kehakiman. 2. Membeli perusahaan. Usaha ini dilakukan terhadap perusahaan yang sedang berjalan atau perusahaan yang tidak aktif, tetapi masih memiliki badan usaha. 3. Kerja sama manajemen dengan sistem waralaba atau franchising. Model ini dikembangkan dengan memakai nama manajemen perusahaan lain. Perusahaan pemilik nama disebut sebagai perusahaan induk atau franchisor, dan perusahaan yang menggunakan disebut franchise. Selanjutnya, ide mendirikan usaha. Ide dari mendirikan usaha ini dapat dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, pengalaman pribadi. Dasar utama ide awal adalah pengalaman pribadi, baik saat bekerja maupun di rumah. Pengalaman yang didapatkan dari pekerjaan yang terakhir maupun sekarang seringkali membuat seseorang untuk melihat kemungkinan untuk memodifikasi produk yang telah ada, memperbaiki pelayanan, menduplikasi konsep bisnis dalam lokasi yang berbeda. Yang kedua, ada faktor dari minat. Minat tumbuh di luar statusnya sebagai minat dan menjadi bisnis. Misalnya, seorang murid yang suka berolahraga ski mungkin dapat memulai bisnis penyewaan alat-alat ski. Dengan demikian, ia mendapatkan penghasilan dari kegiatan yang dia senangi tersebut. Yang ketiga, penemuan secara tidak sengaja. Penemuan secara tidak sengaja melibatkan sesuatu yang disebut serendipitas atau kemampuan menentukan sesuatu atau sejenis kemampuan untuk membuat penemuan yang diinginkan secara tidak sengaja. Dan faktor yang keempat ada relasi atau bisnis keluarga. Jika orang tua melakukan bisnis, suka tidak suka, mau tidak mau, anak dari keluarga akan merasakan susah enaknya berbisnis.
sekali waktu anak dan anggota keluarga akan menemukan ide bisnis yang kadang apabila diterapkan akan berjalan. Adapun jenis-jenis dari badan usaha terbagi atas 12. Yang pertama, SKDU atau Surat Keterangan Domisili Usaha. Ini merupakan salah satu kelengkapan izin usaha yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan atau kantor kecamatan di mana usaha tersebut didirikan. Surat keterangan domisili usaha ini biasanya dibuat untuk mengurus berbagai dokumen lainnya terkait dengan pendirian sebuah usaha seperti SIUP, TDP, NPWP, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada nomor pokok wajib pajak atau yang sering disebut NPWP. NPWP ini merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak atau WP sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya. Nomor wajib pajak biasanya akan dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Yang ketiga, ada izin usaha dagang atau UD. Izin usaha dagang atau UD ini merupakan perusahaan dagang atau PD yang umumnya perusahaan perseorangan dan dikelola oleh orang perseorangan. Meskipun bukan badan usaha, para pemilik UD atau PD biasanya juga membutuhkan tanda bukti yang sah untuk dapat menjalankan usahanya. Tanda bukti berupa izin usaha dagang dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan izin usaha kepada kantor wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat. Yang keempat ada surat izin tempat usaha atau yang disebut dengan SITU. SITU adalah izin yang diberikan kepada perorangan, perusahaan, dan badan usaha yang memperoleh izin tempat usaha sesuai dengan tata ruang wilayah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. Dasar hukum untuk SITU biasanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah berupa Perda. Masa berlaku SITU umumnya paling lama 3 tahun, dan bila telah habis masa berlakunya bisa diperpanjang apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan sepanjang subjek dan objek tidak mengalami perubahan. Yang kelima ada surat izin prinsip atau SIP. SIP ini adalah suatu izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang diberikan kepada pengusaha atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di suatu daerah. Surat izin prinsip inilah yang memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Yang keenam ada surat izin usaha industri atau SIUI. Surat ini merupakan surat izin untuk pengusaha menengah kecil yang membutuhkan legalitas atau pemenuhan berkas untuk mendukung usaha yang bergerak di bidang industri. Izin usaha ini wajib dimiliki oleh usaha yang memiliki modal sebesar 5 juta sampai 200 juta. Untuk mendapatkan surat ini, pengusaha dapat mengajukan di kantor pelayanan perizinan terpadu daerah tingkat 2 kabupaten atau kota. Sedangkan bila usaha sudah berkembang dan meliputi usaha besar, dapat mengajukan di pelayanan perizinan terpadu tingkat 1 provinsi atau BKPM. Yang ketujuh itu ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Surat ini adalah surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangannya. Setiap perusahaan, koperasi, persekutuan maupun perusahaan perseorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di setiap Republik Indonesia. Yang kedelapan, tanda daftar perusahaan atau TDP. TDP ini adalah tanda bukti badan usaha yang telah melakukan kewajibannya dalam melakukan pendaftaran perusahaan dalam daftar perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa. Yang kesembilan, ada tanda daftar industri atau TDI. TDI ini merupakan izin untuk melakukan kegiatan industri yang diberikan kepada semua jenis industri dalam kelompok industri kecil dengan investasi perusahaan sebesar 5 juta atau 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan. Perusahaan yang ingin mendapatkan TDI dapat mengajukan permohonan kepada Dinas Perindustrian setempat di kabupaten atau kota. Yang ke-10 itu ada HO atau surat izin gangguan.
HO ini atau yang disebut dengan surat izin gangguan adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Surat izin ini dikeluarkan oleh Dinas Perizinan Domisili Usaha di daerah tingkat 2. Dan yang ke-11 ada surat izin mendirikan bangunan atau yang sering disebut IMB. IMB adalah surat yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pribadi, sekelompok orang, atau badan untuk membangun dalam rangka pemanfaatan ruang sesuai dengan izin yang diberikan. Dalam setiap IMB akan diikuti dengan retribusi IMB, yaitu pungutan daerah atas pemberian izin mendirikan bangunan. Besarnya berbeda-beda di setiap daerah. Tujuan adanya IMB ini adalah untuk menciptakan tertib bangunan dan tata guna lahan agar sesuai dengan peruntukannya, sehingga setiap orang tidak leluasa membangun walau di atas tanah hak milik sendiri kalau tidak sesuai peraturan. Dan yang terakhir ada izin BPOM. Izin BPOM ini merupakan surat izin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan guna melindungi masyarakat terhadap bahaya konsumsi suatu produk makanan dan minuman serta obat-obatan. Adapun yang menjadi tahap pendirian suatu usaha, yaitu pertama, melakukan pendaftaran nama perusahaan. Cek dan pendaftaran nama perusahaan diajukan kepada notaris. Pendaftaran dilakukan oleh pihak notaris untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI tentang pemakaian nama perseroan terbatas. Yang kedua, akta pendirian PT. Akta sebagai akta pendirian PT dibuat dan ditandatangani oleh notaris. Sebelum akta ditandatangani oleh notaris, para pendiri atau kuasanya harus menandatangani draft anggaran dasar perseroan terbatas yang sama isinya dengan akta pendirian. 3. Domisili perusahaan. Permohonan surat keterangan domisili perusahaan diajukan melalui kantor kelurahan setempat sesuai dengan alamat kantor perusahaan berada. Keempat, NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Pendaftaran wajib pajak diajukan melalui kantor pelayanan pajak sesuai domisili perusahaan untuk mendapatkan NPWP dan surat keterangan terdaftar wajib pajak. Kelima, SK Menteri Hukum dan HAM RI. Tahap ini sangat penting bagi perusahaan untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Permohonan ini diajukan melalui notaris kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk mendapatkan pengesahan anggaran dasar perseroan atau akta pendirian sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Keenam, SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. Proses permohonan SIUP diajukan melalui Dinas Perdagangan Kota atau Kabupaten untuk golongan SIUP menengah dan kecil atau Dinas Perdagangan Provinsi untuk SIUP besar sesuai dengan tempat kedudukan perusahaan berada. Ketujuh, TDP atau Tanda Daftar Perusahaan. Permohonan pendaftaran perusahaan untuk mendapatkan TDP diajukan kepada pendaftaran perusahaan yang berada di kota atau kabupaten. Ke-8, PKP atau pengusaha kena pajak. Pendaftaran pengusaha kena pajak diajukan melalui kantor pelayanan pajak sesuai dengan NPWP. Dan yang ke-9, Berita Negara Republik Indonesia. Status perusahaan sebagai badan hukum telah sempurna setelah diumumkan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia. Permohonan ini dapat diajukan setelah perusahaan memiliki TDP dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI. Yang terakhir, penyebab dari kegagalan usaha. Mungkin kita semua sering bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menyebabkan kegagalan itu bisa terjadi? Dan mengapa tantangan berwirausaha itu begitu sulit untuk dihadapi? Berikut ini beberapa hal yang sering tidak disadari yang dapat membawa kegagalan dalam berusaha. Umumnya, pelaku usaha seperti ini tidak mudah merekrut karyawan, menangani masalah keuangan, mencari pelanggan, dan menjalin relasi dari pihak lain. Dalam merekrut karyawan, kita tidak boleh hanya sembarangan merekrut hanya untuk mengisi kekosongan posisi. Pilihlah orang-orang terbaik yang juga tertarik dengan bisnis yang kita jalankan tersebut. Yang kedua, masuk ke materi pasar dan pemasaran. Pengertian dari pasar dan pemasaran ini adalah pasar merupakan himpunan pembeli nyata dan pembeli potensial atas suatu produk.
Pasar juga diartikan sebagai suatu mekanisme yang terjadi antara pembeli dan penjual atau tempat pertemuan antara kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran. Sedangkan pasar adalah usaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen melalui penciptaan suatu produk, baik barang maupun jasa, yang kemudian dibeli oleh mereka yang memiliki kebutuhan melalui suatu pertukaran. Kelompok pasar terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Pasar konsumen. Pasar konsumen adalah pasar di mana individu dan rumah tangga dapat membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk dikonsumsi sendiri. Kedua, pasar industrial. Pasar industri adalah pasar di mana pihak-pihak perusahaan yang membeli barang dan jasa menggunakannya kembali untuk menghasilkan barang dan jasa lain atau disewakan kepada pihak lain untuk mengambil untung. Yang ketiga, pasar reseller. Pasar reseller adalah suatu pasar yang terdiri dari individu dan organisasi yang melakukan penjualan kembali barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang keempat, pasar pemerintah. Pasar pemerintah adalah pasar yang terdiri dari unit-unit pemerintah yang membeli atau menyewa barang dan jasa untuk melaksanakan fungsi utama pemerintah, baik pusat maupun daerah. Selanjutnya, permintaan. Permintaan adalah keinginan yang didukung oleh daya beli akses untuk membeli. Permintaan akan terjadi apabila didukung oleh kemampuan dari keuangan yang dimiliki oleh seorang konsumen untuk membeli. Kemampuan tersebut diukur dari tingkat pendapatan yang dimiliki. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang dan jasa adalah 1. Harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang lain yang memiliki hubungan atau barang pengganti atau barang pelengkap. Ketiga, pendapatan. Keempat, selera. Kelima, jumlah penduduk. Dan yang keenam, faktor khusus atau akses. Penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat pada suatu waktu tertentu. Artinya, produsen atau penjual menawarkan barangnya kepada konsumen dengan tingkat harga tertentu. Penawaran ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Kedua, harga barang lain yang memiliki hubungan atau barang pengganti atau barang pelengkap. Yang ketiga, teknologi yang digunakan. Keempat, harga input atau ongkos produksi. Kelima, tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, faktor khusus atau akses. Selanjutnya masuk ke segmentasi pasar, pasar sasaran, dan posisi pasar. Yang pertama, segmentasi pasar. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah membagi-bagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau barang jasa yang berbeda pula. Menurut Philip Kotler, variabel utama untuk melakukan segmentasi pasar konsumen adalah sebagai berikut. 1. Segmentasi berdasarkan geografik yang terdiri dari bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan iklim. Artinya, pembagian pasar dilakukan hanya dengan melayani atau menjual produk kepada bangsa atau negara tertentu, atau hanya dijual di provinsi tertentu. Yang kedua, segmentasi berdasarkan demografik yang terdiri dari umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daur hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Selanjutnya itu pasar sasaran. Menetapkan pasar sasaran berarti mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Kegiatan menetapkan pasar sasaran meliputi beberapa hal. Yang pertama, evaluasi segmen pasar. Evaluasi ini yang pertama, ukuran dan pertumbuhan segmen antara lain data tentang penjualan terakhir, proyeksi laju pertumbuhan dan margin laba dari setiap segmen. 2. Struktur segmen yang menarik dilihat dari segi profitabilitas. 3. Sasaran dan sumber daya perusahaan perlu diperhatikan, diantaranya energi yang dimiliki perusahaan, yaitu ketersediaan sumber daya manusia dan keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya, memilih segmen, yaitu menentukan satu atau lebih segmen yang memiliki nilai tinggi bagi perusahaan. Pertama, pemasaran serba sama, yaitu melayani semua pasar dan tawaran pasar tidak ada perbedaan. Kedua, pasar serba aneka, yaitu merancangkan tawaran untuk semua pendapatan, tujuan, atau kepribadian. Untuk memilih dan menentukan posisi pasar, strategi yang dapat digunakan adalah: yang pertama, mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang mungkin memberikan nilai yang terbesar dengan cara mengadakan perbedaan, seperti diferensiasi produk, diferensiasi jasa, diferensiasi personil, dan diferensiasi citra. Yang kedua,
Memilih keunggulan kompetitif yang tepat, seperti berapa banyak perbedaan yang dipromosikan dan perbedaan mana yang dipromosikan. Yang ketiga, mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi dipilih. Sekian penjelasan dari saya tentang dua materi kewirausahaan tersebut. Sekiranya apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi semua yang menontonnya. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf.